Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwafiddin, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluh yang Maha Tahu, yang dengan rahmatnya, dengan taufiknya, dengan ridhanya, kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan kembali bisa bertemu di dalam majelis ilmu, yang mana menuntut ilmu salah satu kewajiban yang dibebankan oleh agama kita di pundak-pundak kaum muslimin. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi semua orang-orang muslim. Yang mana ulama-ulama kita kemudian memperinci tidak semua ilmu agama yang wajib kita kuasai, akan tetapi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hal-hal yang kita biasa butuhkan. Kita yang setiap hari sholat, maka kita diwajibkan untuk mengilmui, memahami ilmu sholat. Kita yang mungkin memiliki banyak harta, maka kita diwajibkan untuk mengetahui ilmu zakat. Bagi kaum muslimin yang bergelut dengan perdagangan, maka dia juga harus tahu apa itu ilmu dagang. Begitu juga orang-orang yang mungkin bulan-bulan ini berangkat haji, maka dia harus memahami apa itu haji, fikih haji, memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji. Apalagi yang kita pelajari malam ini adalah ilmu tentang akidah, tentang keyakinan, yang manusia nanti akan tergantung dengan imannya. Mau menjadi orang yang berbahagia di akhirat, mau menjadi orang yang celaka di akhirat, itu nanti sangat tergantung dengan keimanan. Dan keimanan ini baik buruknya juga bisa dipengaruhi tentang pengetahuannya. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali mempelajari ilmu tentang akidah, tentang pembatal-pembatal keislaman kita. Diketahui, dipelajari, bukan untuk kita amalkan, tapi supaya untuk menjaga keislaman kita jangan sampai kemudian menjadi batal. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jadikan sebagai qudwah, uswah, suri tauladan di dalam kita beribadah dan juga di dalam kita beramal, dalam kita bermuamalah dan juga kemudian di dalam berakhlak. Teman-teman ikhwafiddin rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala
Dan kita masuk kepada bab pembatal yang ke-8, An-Naqid Ats-Tsamin. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Ats-Tsamin, pembatal yang ke-8, Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Memberikan pertolongan untuk orang-orang musyrik dan membantu mereka untuk melawan orang-orang muslim. Ini termasuk sebagai pembatal keislaman kita. Yang disampaikan oleh Syekh bahwasanya orang-orang yang memberikan bantuan, mereka orang-orang yang loyal, orang-orang yang mau setia, mau membantu, kemudian mencurahkan tenaganya untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dalam rangka untuk mengalahkan orang-orang muslim, maka ini termasuk bagian dari pembatal-pembatal keislaman. Wad dalilu qauluhu ta'ala, wad dalil, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ini surat yang pernah membuat geger Indonesia. Wa may yatawallahum, barang siapa yang kemudian menjadikan orang-orang kafir itu wali, minkum, dari kalian semuanya, fa innahu minhum, maka sesungguhnya mereka itu bagian dari orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Surat Al-Maidah ayat berapa? 51. Yang sempat membuat panas Indonesia dulu, Ikhwafiddin rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, waman, dan barang siapa yang menjadikan orang-orang musyrik itu wali, yang dia itu loyal. Loyal kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya adalah setia. Disebut di dalam kamus besar Indonesia, bahasa Indonesia artinya adalah setia, patuh. Jadi dia punya komitmen untuk saling patuh, membantu baik dalam kondisi suka dan duka. Ini namanya loyal. Tentang masalah wala wal bara, loyal dan berlepas diri, ini termasuk bagian dari keimanan. Jadi termasuk bagian dari tali Islam yang sangat kuat. Yang penting kita ketahui adalah wala wal bara. Artinya kita memberikan loyalitas kita itu kepada orang-orang yang kita anggap sebagai saudara, kaum muslimin. Dan jangan sampai kita jadikan loyal kita ini untuk orang-orang yang kafir, musyrik. Maka di antara bagian dari pembatal keislaman, dan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat bahaya, yaitu seseorang yang mau memberikan bantuan, pertolongan, baik dengan uang, dengan dana, dengan pikiran, dengan senjata, apa saja, yang bantuan ini untuk mengalahkan orang-orang muslim, supaya kesyirikan, kekufuran itu bisa menyebar luas, dan supaya iman dan tauhid itu padam, maka hukumnya termasuk kufur. Artinya hal-hal seperti ini termasuk apa? Kufur. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, di antara tujuannya adalah supaya agama ini bisa menang. Bukan malah kemudian dikalahkan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq.
Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dengan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kullih, supaya agama-agama selain Islam ini bisa kalah. Tapi ternyata ada seseorang yang mau memberikan bantuan. Dan itu bantuan apa saja? Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu bin Baz di dalam fatwa-fatwanya. Barang siapa yang memberikan bantuan berupa apa saja, mungkin dengan pemikiran, dengan strategi, dengan senjata, dengan dana, untuk kaum-kaum kafir dalam rangka memerangi orang-orang Islam, dan supaya niatnya kekufuran, kesyirikan itu bisa tersebar dan lebih besar lagi, dan niatnya supaya iman dan tauhid itu mati, maka hukumnya adalah kufrun akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dalilnya jelas, ya. Tidak dianggap dari, ya, dan dianggap dari golongan orang-orang kafir. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang loyal, setia, memberikan bantuan, ya, loyalitas, setia, sehidup, ya, membenarkan, kemudian lebih cinta dengan akidah mereka, serta senang supaya akidah, keyakinan mereka bisa hidup, dan kemudian untuk mengalahkan tauhid dan keimanan, maka ini hukumnya kafir, ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Tapi perlu kita garis bawahi, ya. Maksudnya apa? Maksudnya memberikan bantuan, pertolongan, dukungan untuk orang-orang musyrik dalam rangka melawan kaum muslimin, digarisbawahi supaya kesyirikan, kekufuran itu bisa menyebar dan keimanan serta tauhid itu lenyap. Ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang kufur, orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelum ayat yang tadi 51 dalam ayat 50 surat Al-Maidah. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Tara, kamu melihat, katsiran minhum, kebanyakan orang-orang Yahudi, yatawallawna alladziina kafaru, mereka itu sering dan senang tolong-menolong dengan orang-orang kafir yang lainnya. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, dan itulah seburuk-buruk yang mereka lakukan. Ansakhitallah, sehingga membuat Allah murka, alaihim, di atas mereka, wa fil adabihum khalidun, dan mereka berada di dalam azab yang khalidun, yang kekal. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, walau kanu, dan seandainya mereka mau beriman kepada Allah dan Nabi, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, mattakhaduhum awliya, maka tidak akan orang-orang itu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, pelanggaran atau pembatal keislaman yang ke-8 ini tidak akan dilakukan oleh orang kecuali satu. Orang-orang yang zahirnya mungkin Islam, tapi batinnya dia itu kufur. Atau disebut sebagai Islam KTP. Tidak mungkin orang ini terjerumus di dalam pembatal yang ke-8 ini, yaitu mu'awana, yaitu ya mudhaharatu al-musyrikin wa mu'anatuhum 'alal muslimin, menolong orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan membantu mereka di dalam mengalahkan orang-orang Islam, kecuali mereka ini adalah orang-orang yang disebut munafik. Zahirnya kelihatan iman, kelihatan muslim, tapi batinnya adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang kafir. Ini nomor satu. Yang kedua, mungkin pembatal ini juga bisa dilakukan oleh mereka yang mungkin ilmunya sangat sedikit, yang tidak mau mempelajari agama Islam.
Dan ini tujuan kenapa kita mempelajari ilmu akidah, supaya kita bisa menjaga keimanan kita. Karena mungkin bisa saja orang yang tidak tahu tentang wala wal bara, bahwasanya seorang yang disebut muslim, kalau seorang itu sudah mengatakan saya itu Islam, berarti dia itu harus paham apa arti Islam. Al-Islam, al-istislamu lillah. Orang Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan dia betul-betul tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Tapi kalau dia tidak tahu apa arti Islam, karena dia tidak mau datang untuk mempelajari agama Islam, dia hanya sekedar ikut-ikutan masuk Islam, ilmunya memang tidak punya, mungkin dia bisa terjatuh di dalam pembatal keislaman yang ke-8 ini, yaitu mudhaharatul musyrikin, membantu orang-orang musyrik, wa muawanatihim, ya, menolong orang-orang musyrik, membantunya di dalam memenangkan orang-orang muslim. Apalagi keyakinan mereka yang disepakati oleh ulama adalah supaya kesyirikan ini bisa menyebar luas dan supaya keimanan itu bisa meredup bahkan hilang, maka jelas ini merupakan pembatal keislaman yang tidak akan dilakukan kecuali oleh satu, yaitu orang-orang yang zahirnya nampaknya Islam tapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Yang kedua, orang yang memang tidak belajar agama Islam, yang tidak mengetahui Islam. Ya, karena Islam sendiri tadi, ya apa? Ya, al-istislam lillah. Mereka berserah diri kepada Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dia bertunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan dia juga kemudian ya berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ushulul Tsalatsa, beliau mengatakan apa? Man ata'ar rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhadallah, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalah, maka tidak boleh dia berwala, loyal kepada siapa? Man hadallaha wa rasulah, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu, meskipun mereka itu adalah uli kurba atau aqrabal qarib, meskipun mereka adalah sesuatu yang dekat, keluarga dekat. Ya. Ini jelas, ya. Karena ayat menjelaskan. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah. Kalian tidak akan mendapatkan suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka mencintai, loyal kepada musuh-musuh Allah, kepada orang-orang yang memusuhi agama Islam. Tidak mungkin. Makanya dalam perang Badar, ya, seorang bapak membunuh anak, seorang anak membunuh bapak. Ya. Kenapa? Karena wala wal bara. Jadi kita harus memahami ya pembatal keimanan yang ke-8 ini, yaitu mudhaharatul musyrikin. Ya. Mudhaharatul musyrikin, ya, artinya ada sebabnya, memberikan pertolongan untuk orang-orang musyrik, wa muawanatihim, dan membantu mereka dengan garis bawah supaya apa? Supaya kaum muslimin ini kalah, supaya keimanan itu hilang, supaya tauhid itu lenyap, dan supaya kesyirikan, kekufuran itu lebih ya menyebar lagi, maka ini hukumnya adalah ya kafir. Disebut dengan kafir akbar, ya. Karena sejatinya orang yang beriman itu konsekuensinya yang benar itu mencintai apa? Keimanan, mencintai kaum muslimin. Tapi ternyata ini malah membantu kaum kafir, membantu orang musyrik dan pengen menyebarkan kesyirikan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ulama itu kemudian memperinci, ya. Karena tidak semua orang yang kemudian membantu orang-orang kafir
ya itu kemudian dihukumi, divonis kufur, ya. Disebutkan Syekh bin Baz dalam fatwanya, barang siapa yang membantu kaum musyrikin dengan bantuan apapun, ya, dengan harta, dengan senjata, dengan pemikiran, ya, maka dia bisa dihukumi sebagai orang yang kafir, tapi dengan syarat, ya, kekufuran supaya menyebar, kemusyrikan supaya menyebar, dan supaya kemudian agama Islam ini kalah, ya. Adapun loyal kepada orang kafir, ya, artinya loyal tidak sampai tujuan supaya keimanan itu hilang karena dunia. Bisa digarisbawahi yang kedua ini. Adapun ada orang, ya, muslim yang mungkin dia membantu orang kafir, tapi sebabnya bukan karena supaya agama Islam ini mati, dan bukan supaya orang-orang musyrik itu bisa menyebarkan kesyirikannya, orang-orang kafir bisa meluaskan kekufurannya, tapi sebabnya karena dunia, maka ini dihukumi sebagai, ya, dosa besar, ya, sebagaimana, ya, di dalam kisah sahabat yang mulia, ya, Hatib ibnu Baltah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu sendiri, ya, di dalam perang atau di dalam Fathu Mekah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, di situ terjadi peperangan yang disebut perang pertama, ya, perang Badar. Kaum muslimin menang atas kaum kafir, dan di situ ada sahabat yang mulia yang ikut. Hatib ibnu Abi Baltah ikut dalam perang Badar, yang mana siapa yang ikut perang Badar termasuk dapat jaminan, ya, malu masyitum, ya, lakukan apa saja, ya. Tapi yang pengen saya sampaikan di sini, seorang sahabat yang mulia ini membocorkan rahasia yang sangat-sangat penting. Ketika Nabi itu kalah perang Ahzab, perang Badar menang, kemudian ada perang Uhud, ada disebut perang balas dendam. Kita sudah pernah belajar sirah di sini. Perang Badar, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemenangan. 70 sekian kaum muslimin, 70 sekian kaum kafir terbunuh, dan 70 sekian mereka ditawan. Akhirnya orang-orang kafir itu kemudian diliputi kesedihan karena pimpinannya meninggal dunia, yang namanya Abu Jahal, meninggal di perang Badar. Mereka diliputi kesedihan sampai dipilihlah ketua baru, pimpinan baru, yaitu Abu Sufyan. Sehingga Abu Sufyan pengen menghentikan kepedihan dan kesedihan mereka, langsung naik podium dan kemudian memberikan semangat, jangan kalian terus seperti ini, tapi kumpulkan hartamu, ayo kita serang, kita bunuh Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bangkit dan terjadilah perang Uhud, yang kaum muslimin jumlahnya cuma 1000, yang diikuti oleh orang-orang munafik yang akhirnya kembali, ya, balik ke Madinah di tengah perjalanan 300 orang, sisanya berapa? 700. Nah, setelah itu ada perang Ahzab, yang ketika itu kaum muslimin yang bisa perang sekitar 3000 orang. Nabi digempuri terus. Perang Uhud, gigi gerhamnya Nabi putus, kepalanya Nabi berdarah-darah, kaum muslimin 70 orang dan 70 sekian menjadi syahid. Kemudian digempur lagi dengan perang Ahzab. Akhirnya Nabi dengan strateginya yang sangat bagus itu bisa mengumpulkan orang-orang yang untuk menaklukkan Mekah sekitar 10.000 orang. Dan ini rahasia, diam-diam, gak ada yang diberitahu oleh Nabi kecuali orang-orang tertentu. Dan diantaranya adalah siapa? Ya, Hatib ibnu Abi Baltah. Diberitahu Nabi, karena ini yang dikumpulkan cuma orang-orang tertentu. Ternyata Hatib ibnu Abi Baltah radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar, yang sangat mulia, itu membocorkan rahasia dengan mengirim seorang wanita untuk datang ke Mekah, memberitahu
kepada pembesar Mekah bahwasanya Nabi akan apa? Menyerang. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah, kemudian memerintahkan Ali, kemudian Zubair, ya. Kemudian salah satunya lagi, ya, Allah alam, ya, nasi itu saya lupa. Akhirnya mereka cepat-cepatan mengejar dan mereka semua itu penunggang kuda yang hebat, ya. Akhirnya ketemulah, ya, perempuan itu dan kemudian diminta suratnya. Ketika sudah diminta, dibawa ke Nabi dan disuruh buka, ternyata surat ini dari siapa? Hatib ibn Abi Balta memberitahu bahwasanya Nabi akan menyerang. Akhirnya, ya, pelanggaran yang seperti ini, pelanggaran militer yang membocorkan rahasia seperti ini harusnya kan dihukum apa? Mati. Ya. Dan memang tidak ada vonis kufur serampangan di dalam agama Islam sebagaimana yang Nabi contohkan ini. Umar ketika itu radhiyallahu an, ya Rasulullah, biarkan saya memenggal kepalanya. Da'ni adribu unuqah. Tapi Nabi enggak, ya. Akhirnya ditanya. Ada tabayun dulu. Kenapa? Ya Rasul, saya ini, ya, dulu tinggal dengan orang-orang kafir dan keluarga masih ada di sana. Kemudian harta juga. Artinya supaya mereka itu masih mau melindungi keluarganya Hatib, menjaga hartanya dengan memberikan kebocoran ini. Bukan niatnya supaya kaum kafir menang. Dengan memberikan bantuan informasi ini bukan supaya kaum kafir apa? Menang. Tapi karena masih ada rasa, ya, dengan harta, dengan keluarga yang mungkin sudah masuk Islam, tapi dulu karena terpaut dengan perjanjian, yang mana kalau ada orang Mekah pindah ke Medina, tidak boleh. Kenapa? Sudah ada perjanjian. Ya. Namanya perjanjian apa? Ya, Hudaybiyah. Ya. Jadi selama itu nggak boleh. Meskipun mereka itu sudah masuk Islam dan barangkali keluarganya sudah masuk Islam, belum kemudian bisa hijrah supaya keluarganya masih terlindungi. Ya. Dan itu kemudian Nabi tidak mengvonis apa? Kafir. Jadi tidak semua. Artinya tidak semua orang yang membantu, ya, orang-orang kafir, ya, untuk kemudian melawan orang-orang muslim itu langsung divonis apa? Kufur. Tapi dilihat dulu tujuannya, ya, di dalam membantu itu. Tapi ulama semua sepakat barang siapa yang membantu menolong orang-orang kafir, ya, untuk mengalahkan kaum muslimin dan supaya kekufuran itu bisa menyebar dan supaya keimanan dan tauhid itu kemudian lenyap, maka hukumnya adalah kafir. Karena apalagi karena sejatinya orang muslim itu, ya, dia itu seharusnya cinta dengan keimanan. Ada kecintaan di dalam hatinya dengan keimanan dan benci dengan kekufuran, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga ingin menyebutkan bentuk-bentuk loyalitas. Ya. Loyalitas tadi kalau kita artikan, ya, orang yang cinta, setia, mau bahu membahu, membantu di dalam suka dan duka, membenarkan, ya, akidah mereka. Di antara bentuk loyalitas adalah mendukung dan membantu orang kafir ya, ikuti dengan rasa cinta untuk melawan kaum muslim. Dan ini jelas, ya, kalau ini, ya, yang ini adalah hukumnya kufur akbar sesuai dengan firman Allah, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, ya. Kemudian yang kedua, mahabbatul kufar wa mawaddatihim, ya. Mencintai orang-orang kafir dengan cinta yang luar biasa, ya. Meskipun tidak membantu mereka, kalau dia betul-betul mencintainya, artinya menunjukkan cintanya ini baik zahir atau batin, maka bisa saja sampai dia itu kemudian terjerumus di dalam dosa besar, bahkan bisa, ya, kemudian membawa, ya, agamanya ini hilang. Kalau cintanya luar biasa, ya, kepada orang kafir, ya, loyalnya luar biasa, meskipun tidak memberikan bantuan.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh saya dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Loyal, ya. Memberikan bantuan yang sifatnya itu dia cinta, ya. Kemudian selalu, ya, baik suka, dalam kondisi suka, dalam kondisi duka, dia betul-betul memberikan walaknya kepada orang kafir. Nah ini, ya. Sampai dikatakan oleh Allah, dilanjutkan, ya, dalam ayatnya, lan tanfa'ukum arhamukum, tidak bermanfaat, ya, rahim kalian, keluarga kalian. Lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Kerabat kalian tidak ada manfaatnya, anak-anak kalian tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Yafsilu bainakum, yang nanti akan terputus dari kalian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah adalah zat yang mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Maka lakukanlah sebagaimana siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun itu adalah bapaknya, ya, kita tidak boleh wala. Wala dalam artian betul-betul membantu, bahkan sampai membantu di dalam memenangkan agama mereka. Ya. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau cinta kepada orang kafir ini itu diperinci oleh para ulama. Yang pertama, an yuwafiqahum fil zahir wal batin. Dia cintanya betul-betul, loyalnya itu kelihatan dan juga di dalam hatinya. Maka orang seperti ini, ya, dihukumi bisa sampai, ya, masuk ke dalam kekufuran. Artinya dia cinta agamanya, cinta semuanya. Bukan masalah dunia ini, masalah agamanya. Tidak masalah dunia. Kalau masalah dunia, tentang masalah dunia dengan orang-orang kafir, kita tidak dilarang untuk berbuat baik, ya. Kita punya tetangga kafir seandainya, atau kemudian ada keluarga kita yang kafir, kita tidak dilarang untuk tidak berbuat baik. Bahkan tidak ada hubungan kerabat sama sekali, ya, tapi dia itu terikat dengan ikatan janji seperti ada orang-orang kafir dzimmi, kita tidak dilarang untuk berbuat baik. Allah berfirman, la yanhaakum Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang mereka itu tidak memusuhi kalian, tidak mengusir dari tempat kampung halaman kalian, dan Allah sesungguhnya cinta orang-orang yang adil. Tapi ini dalam masalah apa? Dunia. Contohnya kalau punya tetangga sakit, perlu diantarkan ke rumah sakit, meskipun dia kafir, kita antarkan, kita bantu, gak apa-apa. Tapi bukan tolong menolong di dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Lalu masalah kemudian melakukan ritual-ritual, baik itu menyelenggarakan hari raya dan lain sebagainya, jangan kita kemudian tolong-menolong untuk masalah agama. Tapi kalau masalah dunia, dalam artian ini orang yang memang kafir yang dzimmi, kemudian tidak mengancam kita, tidak mengancam keimanan kita, tidak kemudian merusak juga akidah kita, maka kita dianjurkan berbuat baik supaya mereka itu bisa apa? Tertarik. Bahkan kalau seandainya itu orang tua kita, itu kita memiliki kewajiban yang lebih, yaitu berbakti. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Luqman. Ya. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu, ya, fi amain. Kemudian apa? Anishkurli. Allah mewasiatkan manusia, ya, kepada kedua orang tuanya untuk apa? Untuk berbuat baik. Kenapa? Sudah mengandungnya dalam kondisi berat 9 bulan. Ya. Maka wasiat Allah, anishkurli wali walidaik. Berbuat syukur atau bersyukurlah kalian kepada Allah dan kepada orang tua. Wa in jahadaka, kalau mungkin disuruh untuk kufur, tinggalkan agama, maka enggak pusat utik.
wala tuti'huma, jangan kau taati. Tapi kalau cuma disuruh nyuci piring, disuruh belikan air, itu pasti hukumnya wajib kita taati. Nah, akan tetapi kalau kemudian mawaddah dalam kondisi dia loyal keseluruhan tentang masalah agama, maka ini dirinci oleh para ulama. Yang kedua, an yuwafiqahum wa yamilu ilaihim fil batin. Dia itu cinta, kemudian sepakat dengan orang-orang kafir, memberikan loyalitas dalam batinnya, ya. Tapi zahirnya dia itu kayaknya enggak berani menampakkan. Artinya tampak keislaman batinnya, tapi zahirnya itu lebih senang supaya kaum kafir ini menang, kaum musyrik itu bisa menang dan cinta kepada mereka, maka ini juga hukumnya kafir, tapi dia tidak boleh diperangi. Kenapa? Karena nampak zahirnya Islam. Karena kalau udah nampak zahirnya Islam, ya itu nggak boleh kita kucurkan darahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, an yuwafiqahum fil zahir ma'a mukhalafatihi lahum fil batin. Ada orang yang zahirnya kayak senang, cinta. Kenapa? Karena politik. Karena dia hidup di negara kafir. Karena dia dalam tekanan, ya. Maka ini bisa diperinci menjadi dua. An yaf'alu dzalika liqauni fi sultanihim ma'a darbihim wa taqyidihim lahum. Ya. Jadi karena dilakukan seperti itu karena dia dalam tekanan ibaratnya gitu. Tinggal di kekuasaan mereka. Karena diancam yuhaddidunahu bil qatl. Fayaquluna lahu imma an tuwafiquna wa tudhirul inqiyadi lana wa illa qatalnak. Kalau kamu mau ikut, kamu hidup. Tapi kalau kamu tidak ikut dengan keputusan kita, kamu mati. Sehingga dia kemudian ikut, tunduk, patuh dan loyal. Maka orang seperti ini hukumnya apakah kafir? Tidak. Kenapa? Karena dalam tekanan, ya. Tapi orang seperti ini harusnya berhijrah. Sebagaimana ya innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimu anfusihim fima kuntum, ya, orang-orang yang meninggal tuh kemudian ditanyai, kenapa kamu? Alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah bumi Allah itu luas sehingga kamu tuh bisa hijrah? Kamu dalam tekanan sehingga kamu harus melakukan sesuatu yang syirik, sesuatu yang kufur, maka pilihannya lebih baik apa? Hijrah, kecuali orang-orang yang lemah, anak-anak kecil, perempuan. Nah ini nggak apa-apa. Ya. Tapi ini tidak masuk kufur. Kenapa? Karena dia dalam kondisi tekanan. Ya. Wajhul tsani, yang kedua, yuwafiquhum fid dhahir ma'a mukhalafatihi lahum fil batin. Ya. Ada orang yang ya dia mengiyakan zahirnya, tapi hatinya tuh berontak. Saya sebetulnya tuh nggak loyal sama mereka. Akan tetapi dia tidak dalam kondisi tekanan. Ya. Tapi karena dia pengen harta. Nah, supaya kalau saya bela dia gini, nanti dia itu akan memberikan dukungan ini dan itu. Kan banyak seperti itu di politiknya. Dia sebetulnya nggak senang bergaul dengan orang kafir ini. Dan sebetulnya nggak senang dengan program-programnya. Tapi karena dia ingin supaya dapat dukungan, supaya nanti kemudian dia bisa tinggi, ya. Maka apa? Ya, kalau dikatakan dia mau riasa, au mal, au iyal, au khauf mimma yahdutsu fi al-mal, fa innahu fi hadzal hal, hadhil hal yakunu murtaddan wa la tanfa'u karahiyatuhu. Dan ini kata Syekh, kalau seandainya cuma hanya itu, bisa sampai kemudian mengeluarkan agamanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, ya. Apalagi tentang masalah ya keyakinan, keimanan kita. Kalau membantu, sekedar membantu karena kita ada hubungan kerja biasa masalah dunia, tidak apa-apa. Apalagi mereka tidak mengancam kita, kemudian tidak mengeluarkan kita dari kampung halaman kita, dan juga ada perjanjian damai dan lain sebagainya. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik, bahkan dianjurkan. Tapi untuk loyal, wala,
memberikan kesetiaan kita pada mereka di dalam beragama, maka ini tidak boleh. Dan bahkan bentuk dari loyal juga itu, ada bentuk dari loyal itu termasuk tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai aja. Dikatakan oleh para ulama, ya, at-tasyabuh bil kuffar min suwari muwalatil kuffar. Jadi termasuk bentuk dari loyalitas itu kita melakukan tasyabuh atau menyerupai. Ya. Faqad ruwal Imam Ahmad wa Abu Dawud hadits Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Ya. Jadi kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kemudian kita terjatuh di dalam ya pembatal yang kedelapan ini, yaitu membantu orang-orang kafir dan menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin, dan supaya kemusyrikan, kekafiran ini bisa menyebar kemana-mana, kemudian ya iman dan Islam itu ya hilang atau kemudian mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ya kita garis bawahi tadi ya, kalau seandainya niatnya tidak sampai seperti itu, maka ada ya hukum yang tersendiri, tidak sampai kemudian mengeluarkan agama ini, mengeluarkan dari agama Islam. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang perlu didiskusikan? Ya, betul. Ya. Kalau termasuk mengidolakan, karena as-sahib itu sahib. Mengidolakan seseorang, dan diantara musibah yang pertama terjadi itu adalah idola. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan supaya kita itu mencari qudwah yang baik, dan yang bisa dijadikan sebagai qudwah itu orang-orang yang baik. Makanya dalam surat Al-An'am, setelah Allah itu mengisahkan Nabi Ibrahim, ya, yang mana Nabi Ibrahim itu tidak langsung bisa dijadikan qudwah, idola, ya, dikisahkan dulu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzibtala Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan apa? Di kalimat, dengan banyak kalimat, dengan ujian yang banyak. Ya. Ujian Nabi Ibrahim banyak, ketika dilempar ke api, kemudian ketika itu Nabi Ibrahim hijrah, kemudian sampai baru kemudian ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Dengan mereka itulah ya, yang Allah berikan petunjuk, maka jadikanlah mereka itu idola dan qudwah. Bukan kemudian orang-orang kafir. Ya. Yang mana Allah kenapa memerintahkan kita mengidolakan para nabi yang mendapatkan hidayah? Karena dalam kalimat sahib, ya, kemudian idola itu menarik kita. Kita akan tertarik kepada mereka, bahkan mereka itu tidak hanya pakaiannya yang sama, potongannya disamakan, bahkan kupingnya itu kalau yang diidolakan itu lobang, dilobangi juga. Ya. Tidak hanya pakaiannya. Ya. Kalau seandainya diidolakan itu jenggotnya hilang, dihilangkan juga jenggotnya. Kalau seandainya kita mengidolakan para ulama, mengidolakan para anbiya, pengen kita tiru, akhlaknya kita pengen tiru, pakaiannya kita pengen tiru. Coba sekarang, orang-orang yang pengen mengidolakan orang luar, ya, itu berapa banyak yang ketika sepak bola itu gaya rambutnya diubah, rambutnya diubah, ya. Dan bagaimana bisa menyerupai idolanya? Ada yang mengidolakan sampai masya Allah, mengidolakan kayak karena bosan jadi manusia. Itu lidahnya itu sampai dibuat kayak lidah ular. Ada yang suaranya pengen disama-samakan, ngaji, bahkan kalau kita lihat tuh,
ada seorang yang mengidolakan syekh siapa, kan pengen niru dengan syekh itu kan gitu. Maka kita diperintahkan meniru idola yang terbaik. Nah, bagaimana hukumnya? Dalam Al-Quran disebutkan surat juz 21 kalau nggak salah ya, Al-Furqan. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kemudian dia mengidolakan orang lain. Sehingga ketika pada hari kiamat gimana? Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu orang yang mengidolakan orang-orang kafir itu menggigit jarinya pada hari kiamat. Menyesal. Bukti kalau dia itu melakukan perbuatan yang membawa kehancuran dan dosa besar. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani, hari itu dia menggigit jarinya dan mengatakan ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, seandainya ketika di dunia saya tidak menjadikan fulan itu idola. Ya laitani takhadtu ya ma'ar rasuli sabila. Kalau seandainya saya jadikan para nabi itu sebagai apa? Idola. Ya. Artinya sesuatu yang bisa dijadikan dosa. Kenapa? Karena orang yang diidolakan itu pasti ditiru masalahnya. Ya, ditiru. Ya. Ada orang yang kemudian mengidolakan nggak ditiru, itu namanya ya tadi dalam dohirnya mungkin nampak mirip tapi hatinya nggak mungkin. Orang yang mengidolakan itu sampai masya Allah dandanannya, ya gerak-geriknya, kalau bisa jalannya, bahkan banyak orang operasi plastik gara-gara mengidolakan siapa? Ya, ininya. Jadi tidak hanya fisiknya, bahkan peringainya, akhlaknya juga pengen ditiru. Maka hukumnya mengidolakan orang kafir nggak boleh, jelas nggak boleh. Sampai di dalam Al-Quran tadi surat Al-Furqan dikatakan nggak boleh. Ya. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani. Nah ini yang jadi syahidnya, laqad adallani, mereka yang saya jadikan idola itu membuat saya dolal, sesat. Kenapa? Laqad adallani ani dzikri ba'da ijja'ani, menyesatkan aku dari mengingat Allah. Ya kalau orang kafir yang diidol kan iya pasti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pasti boleh ya. Gimana, cukup? Hah? Iya, kalau kita bekerja sama orang kafir ya, ini namanya dalam masalah dunia ya. Artinya kita memang bekerja bermuamalah sama orang-orang kafir ya. Ya sebagaimana dalam ayat tadi ya. Kalau di dalam masalah kerjasama ada MOU-nya, kemudian kita juga tidak melanggar, ya boleh-boleh aja. Akan tetapi kalau bisa yang paling penting untuk kita itu yang paling bagus tentunya sama orang-orang yang seakidah ya. Cuman kalau nggak ada gimana ya? Ya tadi ada kaidah-kaidahnya ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kita untuk kemudian berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil. Apalagi kemudian kita memiliki tetangga atau memiliki pekerjaan bersama mereka, maka tetap ya hak itu harus kemudian atau kewajiban itu kita tunaikan ya, karena kita sudah menyepakati dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Kalau kita menyepakati dan selama akad ini tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka enggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Karena kita ini tidak semuanya tinggal atau berada di lingkungan yang semuanya orang-orang muslim. Ada juga yang kemudian non-muslim, maka kerjasama atau kerja dengan mereka juga tidak kemudian diharamkan. Makanya ada namanya juga perjanjian-perjanjian ya antara Nabi dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang ya orang-orang yang ada di Madinah, kemudian juga ada
sulh Hudaybiyah dan lain sebagainya, wallahu alam bisawab. Akan tapi secara singkatnya ya boleh-boleh saja. Cuman kalau yang terbaik untuk menjaga akidah kita, menjaga walak-walak dan barok kita, ya maka lebih baik kita berinteraksi atau bekerja bersama orang-orang yang seakidah. Wallahu alam bisawab. Mungkin cukup ya. Kita cukupi dengan kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.